Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari modul Working with Databases dalam Y2 pada part 1 kemarin. Jadi langsung kita lanjut kepada Active Record atau AR. Active Record atau AR menyediakan antarmuka secara object oriented untuk mengakses dan memanipulasi data pada database. Sebuah kelas AR diasosiasikan atau dihubungkan dengan sebuah tabel dalam database. Sebuah instance dari AR berkorespondensi dengan sebuah baris pada tabel tersebut. Misal, customer adalah sebuah AR yang diasosiasikan dengan tabel customer. Maka untuk menambahkan sebuah baris dalam tabel customer dapat dilakukan dengan cara membuat objek baru, yaitu dengan kata kunci new, kemudian customer, di mana objek customer ini berhubungan dengan tabel customer pada database. Dimasukkan ke dalam sebuah variabel. Kemudian dengan variabel ini kita dapat mengakses field-field atau kolom-kolom dalam tabel customer. Seperti ini, name, kemudian diisi dengan Kyangshu, kemudian di save. Nah, script di atas sama dengan menggunakan query biasa seperti berikut, yaitu menggunakan db create command insert into customer dalam kolom name, values-nya adalah name dengan binding value-nya name itu diisi Kyangshu, kemudian di execute seperti itu. Jadi coba kita buat untuk tabel customer di basic, kemudian kita buat new di sini customer 4, oke, go. Dan di sini ada ID, di mana ID itu auto increment dan dia primary key. Kemudian di sini ada nama varchar 255, kemudian di sini ada email varchar 255, kemudian di sini ada status integer ranknya 1, kemudian default value nya as defined 1. Oke, kemudian kita save. Oke. Nah, kemudian kita buat modelnya menggunakan G supaya cepat. I2, I2 basic G. Jadi kita ke model generator, kita pilih tabelnya customer, secara otomatis membuat model class name-nya. Kita pakai default saja preview, kemudian kita generate. Kita lihat di folder models customer. Nah, inilah yang disebut dengan active record. Jadi kelas customer itu mengextend IDB active record. Kemudian kita lanjut. Keuntungan menggunakan AR. Jadi keuntungan menggunakan AR adalah lebih mudah dipahami, tidak rawan terjadi kesalahan penulisan, dan tidak ada masalah kompatibilitas jika menggunakan beberapa database yang berbeda. Jadi kalau dilihat di sini itu dia lebih mudah dipahami karena active record itu hanya memakai ini saja untuk berkorelasi dengan tabel yang ingin dikorelasikan. Pada active record kali ini itu direlasikan dengan tabel customer. Jadi sebenarnya ini tidak diperlukan. Yang di bawah sini untuk atribut tables dan rows-nya itu tidak diperlukan. Jadi untuk menggunakan active record cukup dengan function table name saja yang return tabel yang diasosiasikan. Maka dari itu mudah dipahami karena cuma kurang lebih 13 baris saja. Oke, AR pada Y mendukung RDBMS berikut ini: SQL, PostgreSQL, SQLite, Microsoft SQL Server, Oracle, dan sebagainya. Kemudian AR pada Y juga mendukung NoSQL database seperti Redis dan MongoDB. Lanjut. Deklarasi AR class. Deklarasi AR dilakukan dengan cara membuat kelas yang mengextend IDB Active Record seperti ini. Kemudian dalam kelas ini method table name harus di-override untuk menentukan tabel yang diasosiasikan dengan kelas ini. Di sini kita asosiasikan dengan tabel customer. Kemudian instance AR dianggap sebagai model, sehingga kelas AR biasanya diletakkan di dalam namespace add models. Ini namespace add models.
Kemudian YDB Active Record merupakan class yang mengextend class Y base model, sehingga semua fitur dari sebuah class model juga dimiliki oleh class AR seperti atribut, validation rules, dan lain sebagainya. Kemudian secara default class AR akan menggunakan komponen aplikasi DB yaitu Y.2.2 app DB untuk terhubung dengan database. Nah, di sebelah kanan itu sama dengan ini ya. Di sini ditambahkan konstanta status inaktif dan status aktif itu untuk merepresentasikan status. Akan kita buat nanti. Lanjut, query data. Setelah AR terdeklarasi, Anda dapat menggunakannya untuk mengquery data dengan langkah-langkah seperti berikut. Buat sebuah objek query dengan memanggil metode YDB Active Record Find seperti ini. Kemudian atur objek query dengan memanggil metode-metode query building seperti where, order by, dan lain-lain. Kemudian panggil salah satu metode query untuk mengambil data seperti all, one, kemudian ya all dan one, count, seperti itu. Cara di atas mirip seperti penggunaan query builder, hanya saja output yang dihasilkan berbentuk objek AR. Kemudian find one dan find all. Metode find one dan find all ini merupakan shortcut yang disediakan Y untuk melakukan query berdasarkan nilai primary key atau nilai dari beberapa kolom. Metode find one ini akan menghasilkan satu baris data pertama hasil dari query. Misalkan find one 123 itu akan mengembalikan baris dengan ID 123 saja. Sedangkan dengan metode find all ini akan menghasilkan seluruh baris dari data hasil query. Misalkan ini find all dengan ID 100, 101, dan 123. Kedua metode ini menerima parameter nilai skalar, kemudian sebuah array berisi nilai skalar, dan sebuah associative array, key value pair. Lanjut, mengakses data pada AR. Query melalui kelas AR akan menghasilkan data dalam bentuk objek atau instance. Setiap atribut dari objek AR memiliki nama sesuai dengan nama kolom pada tabel yang diasosiasikan dengan kelas AR, case sensitive. Atribut-atribut tersebut di-generate oleh Y secara otomatis. Jangan membuat atribut baru pada kelas AR dengan nama yang sama dengan nama kolom pada tabel yang diasosiasikan dengan kelas AR tersebut. Seperti di bawah ini ada variabel customer diisi dengan customer find one dengan ID 123. Dan ID-nya itu adalah customer ID, kemudian email itu customer email. Jadi kita coba di sini. Kita coba buat di controller, test DB controller. Kita tambahkan public function action show. Seperti ini. Kemudian di sini kita buat customer. Sebelumnya kita sini use Y model. Customer find one. Sini dia akan menerima ID, di sini juga akan menerima ID. Kemudian di sini return this render dengan melalui show. Kemudian di sini pakai nama customer, kemudian customer seperti ini. Kemudian kita buat di views di testdb, kita buat file baru namanya show.php. php. Kemudian di sini kan H1 dan hasil query, misalkan di sini ada P, kemudian akan mengecho, di sini akan mengecho nama, di sini customer nama,
kemudian kita kopikan sini, email customer email seperti ini. Kita isi dulu di sini. Jadi email satu, insert, jadinya auto increment, namanya Haris 123@gmail.com. Ini defaultnya 1. Go delete, aduh, terus ini Haris, kemudian kita tambahkan satu lagi, Bayus. Oke, go. Oke, sudah ada 2. Kemudian di sini kita coba web test db show id sama dengan 1. Nah, namanya Haris, kemudian emailnya haris123@gmail.com. Jadi seperti itu cara mengakses data pada AR. Kita lanjut. Transformasi data. Seringkali data akan ditampilkan dengan format berbeda dari ketika data tersebut disimpan dalam database. Misalkan Anda ingin menampilkan kolom birthday yang disimpan di database dalam format timestamp menggunakan format YYYY/mm/dd. Anda dapat melakukannya dengan menambahkan metode yang berfungsi untuk transformasi data tersebut. Lihat kode di samping. Jadi misalkan di sini ada get birthday text, yang mana return date-nya itu diubah menjadi seperti bentuk seperti ini agar bisa lebih mudah dipahami oleh customer. Jadi saat kita menyimpan data dalam sebuah tabel, misalkan timestamp, itu terkadang sulit untuk dipahami oleh user, dipahami oleh pengguna biasa. Maka dari itu kita lakukan transformasi data dengan data yang lebih dipahami oleh user. Contohnya seperti status. Kalau misalnya di sini kan statusnya tuh 1 atau 0 seperti itu. 1 jika aktif dan 0 jika tidak aktif. Nah, tapi kalau misalkan kita langsung munculkan seperti ini, misalkan copy customer status seperti ini. Sebentar. Sininya status. Kita Nah, statusnya 1. Nah, ini customer tidak akan mengerti status 1 ini maksudnya apa. Nah, maka dari itu kita transformasikan datanya di berikut. Jadi di sini kita buat public function get status. Di sini kalau misalnya if this status sama dengan 1, maka return status aktif, sedangkan else returns status tidak aktif. Seperti itu. Nah, kemudian di show sini kita panggil karena ada getter kemarin ya, jadi kita tinggal pakai kata setelah get. Status ini kita coba refresh status. Customer mana tadi? Customer, kita tambahin customer cost status. Ini cost status. Nah, seperti itu. Status aktif. Jadi dengan begini customer lebih mudah untuk memahaminya. Oke, kita lanjut.
mengambil data dalam bentuk array. Jadi mengambil data dalam bentuk objek AR sangat convenient, namun membutuhkan alokasi memori yang cukup besar. Untuk menghemat penggunaan memori, Anda dapat mengambil data dalam bentuk array dengan cara memanggil metode sArray sebelum menjalankan metode query. Kekurangan dari metode ini adalah Anda akan kehilangan fitur-fitur yang melekat pada objek AR. Misalkan, tipe data dari atribut pada objek AR otomatis disesuaikan dengan tipe data pada kolom di tabel. Sedangkan pada array, semua data bertipe string. Seperti ini, customer find, kemudian sArray, kemudian jalankan all. Nah, mengambil data dalam batch. Anda juga dapat mengambil data per kelompok atau batch, seperti yang sudah dipelajari kemarin. Batch itu mengambil data, beberapa data, kemudian dihapus. Misalkan ini batch 10, berarti diambil 10 baris, dijalankan, ditampilkan, kemudian dihapus dari memori, kemudian ambil lagi data 10 baris setelahnya, seperti itu. Cara ini dapat menghemat penggunaan memori khususnya pada tabel yang memiliki banyak baris data, atau bisa juga find each per baris. Nah, kemudian ini juga bisa with orders dan each. Batch query with eager loading. Eager loading akan dipelajari di selanjutnya. Menyimpan data. Dengan AR, Anda dapat dengan mudah menyimpan data ke dalam database. Siapkan instance AR, berikan nilai untuk atribut pada AR, panggil metode ydbActiveRecord save, seperti ini, save, untuk menyimpan data ke dalam database. Nah, hal ini sudah pernah kita lakukan di latihan sebelumnya, di mana kita menginputkan informasi user dengan menggunakan request ke dalam tabel statistik, seperti itu. Metode save dapat melakukan insert ataupun update tergantung keadaan instance AR, seperti itu. Validasi data. Karena kelas ydbActiveRecord di-extend dari kelas base model, kelas AR juga memiliki fitur validasi yang sama. Seperti ini, ada rules di mana name itu required, kemudian name itu dia tipe datanya string, email tipe datanya string, maksimal 150, seperti itu. Dan ini ada di class customer yang mengextend ActiveRecord. Kemudian ini rules, dan memanggil metode save secara default dia akan menjalankan metode validate terlebih dahulu. Jika metode validate mengembalikan nilai true, maka data akan disimpan ke dalam database. Tapi kalau mengembalikan nilai yang false, data tidak akan disimpan ke dalam database. Jika Anda ingin menyimpan data tanpa menjalankan metode validate, Anda dapat memanggil fungsi save, dalam kurungnya itu diisi dengan false. Maka sesuai atau tidak sesuai dengan rules, data tersebut akan tetap tersimpan ke dalam database, seperti itu. Lanjut. Dirty attributes. Ketika Anda memanggil metode save untuk menyimpan atau mengupdate data melalui AR, hanya akan menyimpan dirty attributes saja. Sebuah atribut dianggap dirty jika nilai atribut tersebut telah diubah setelah atribut tersebut dibaca dari database. Metode validate akan tetap dilakukan pada semua atribut tanpa melihat apakah atribut tersebut dirty atau tidak. Anda dapat mengetahui atribut mana saja yang dirty dengan memanggil metode ydbActiveRecord _2 get dirty attributes. Lanjut. Default attribute values. Beberapa kolom pada tabel dapat memiliki nilai default. Untuk mendapatkan nilai default dari database, dapat Anda lakukan dengan memanggil metode load default values, seperti ini. Customer load default values. Lanjut. Mengupdate beberapa baris sekaligus. Metode save yang telah dijelaskan sebelumnya hanya dapat mengupdate satu baris data untuk setiap pemanggilan. Untuk mengupdate beberapa baris data sekaligus dapat Anda lakukan dengan memanggil metode update all, seperti di bawah ini. Customer _2 update all, yang mana statusnya diganti menjadi status aktif, kemudian like, kemudian emailnya diganti dengan yang mana emailnya itu example.com, seperti itu. Lanjut. Menghapus data. Untuk menghapus satu baris data, ambil data yang akan dihapus dari database. Panggil metode ydbActiveRecord _2 delete. Kalau ingin menghapus data semua baris data sekaligus, maka menggunakan delete all, seperti contoh di bawah ini. Find one dengan ID 123, kemudian di delete. Kemudian jika ingin menghapus semua, menggunakan delete all.
yang mana yang di delete adalah statusnya yang tidak aktif, seperti itu. Kemudian bekerja dengan transaksi. Transaction dapat diartikan sebagai satu atau lebih perintah SQL yang harus selesai semuanya atau tidak sama sekali. Di dalam sebuah transaction, jika semua perintah berhasil dijalankan maka akan dilakukan commit, yaitu sama dengan simpan permanen. Sedangkan jika ada satu saja perintah yang gagal, maka akan dilakukan perintah rollback, atau rollback itu ya tidak disimpan secara permanen, seperti itu. Lihat contoh di samping untuk penggunaan transaksi pada AR. Jadi seperti ini, transaction commit dan transaction rollback. Ya, seperti itu. Lanjut. Bekerja dengan relational data. Selain bekerja dengan tabel tunggal, Active Record juga mampu untuk membawa serta tabel yang berelasi dengan tabel utama. Sebagai contoh, data customer berelasi dengan data order, di mana seseorang customer dapat memiliki satu atau lebih order. Dengan deklarasi relasi yang benar, Anda dapat mengakses daftar order dari seorang customer melalui ekspresi customer orders. Ekspresi ini akan berisi array dari objek AR order. Nah, deklarasi relasinya adalah untuk bekerja dengan relasi menggunakan AR, Anda harus mendeklarasikan relasi di dalam kelas AR terlebih dahulu. Langkah deklarasinya sederhana, cukup dengan mendeklarasikan metode relation untuk setiap tabel yang berelasi dengan tabel dari AR. Setiap metode untuk relasi harus diberi nama dengan format get XYZ, di mana XYZ disebut sebagai nama relasi. Fungsi hasMany digunakan untuk mengakses relasi one to many, sedangkan fungsi hasOne digunakan untuk mengakses relasi one to one. Jadi coba kita buat lagi sebuah tabel basic, tabel namanya order, dimana ada 3. Ini ID, yang mana ID ini auto increment dan dia primary key. Kemudian di sini ada customer ID, integer. Kemudian di sini ada let's say order tanggal, misalkan tanggal, di sini date. Nah, oke. Kemudian defaultnya adalah current timestamp. Oke. Save. New orders may actually reserved work. Oh, orders gini. Save. Oke. Sudah ada tabel orders, dan kita buat untuk modelnya menggunakan G localhost y2 basic web G. Model generator kita gunakan tabel orders, mode class orders. Kita langsung preview, kita langsung generate. Nah, di sini sudah ada orders. Kita hapus yang tidak diperlukan. Kemudian ini juga hapus. Nah, seperti ini sudah. Kemudian kita deklarasikan relasinya. Jadi misalkan ini tadi ya, misalkan satu customer bisa mendapatkan satu atau lebih orders. Jadi kita buat seperti ini. Di customer dulu. Bisa pindah ke sini. Customer, kita buat public function get orders. Kemudian di sini return this has many, dan orders class name
koma, dimana customer ID itu customer ID berelasi dengan ID seperti ini. Jadi di sini customer ID dari orders, tabel orders berelasi dengan ID dari tabel customer seperti itu. Kemudian kita atur juga untuk yang di order. Ini kan one to many ya. Berarti di orders itu juga kita set public function get customer. Sini return this has one, karena tadi dari customer ke orders itu one to many, berarti dari order itu one to one, has one, dimana di sini pakai customer kemudian class name, dimana dalam customer itu ID berkorelasi dengan customer ID yang ada di orders seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut dulu mengakses relational data. Setelah mendeklarasikan sebuah relasi, Anda dapat mengakses relational data melalui nama relasinya. Jika sebuah relasi dideklarasikan menggunakan fungsi hasMany, maka dia akan mengembalikan array dari objek AR yang direlasikan. Sedangkan jika deklarasi relasi menggunakan fungsi hasOne, maka akan mengembalikan sebuah objek AR. Jadi misalkan di sini customer itu find one dengan ID 123, kemudian orders itu customer orders itu sama dengan select all from order where customer ID sama dengan 123. Nah, jadi misalkan di sini kita mau tambahkan show orders. Jadi misalkan di sini H1 udah ada break ya. Order dari customer ini itu adalah misalkan P, sini customer orders break. Coba seperti ini. Oh, di dalam sini belum kita isi. Kita insert
coba. Oke, kita kembali ke sini. Ini harusnya ini kan harusnya pakai for each karena dia lebih dari satu baris. For each customer orders as order. Misalkan di sini echo order ID kemudian order tanggal seperti ini. Ini BR seperti ini. Nah, kita coba refresh. Nah, seperti ini. 2, 3. Oke. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjutkan relasi melalui junction table. Di dalam conceptual data modeling, kadang kita mendefinisikan relasi many to many. Misal relasi antara table order dan table item, di mana setiap order dapat berisi beberapa item dan satu item dapat berada dalam beberapa order. Pada kondisi ini dibutuhkan sebuah tabel relasi yang biasa disebut dengan junction table. Jadi kalau misalkan kita mendefinisikan relasi many to many, dia tidak akan langsung berhubungan seperti itu. Jadi di antara dua tabel yang memiliki relasi many to many, di tengah-tengahnya itu akan ada tabel baru yang dinamakan junction table. Kemudian Anda dapat mendeklarasikan relation melalui junction table dengan memanggil metode via atau via table. Jadi seperti gambar di samping, misalkan ini has many order berelasi dengan tabel item, di mana ID dari item itu berelasi dengan item ID pada tabel order, di mana via table order item dengan order ID dari order ID itu berelasi dengan ID. Atau alternatifnya adalah dengan seperti ini, has many kemudian order item langsung class name, dengan dimana order ID dari order item itu adalah berelasi dengan ID pada tabel order seperti itu. Atau seperti ini pakai via, misalkan di sini get items yang mana has many dengan tabel item itu dimana ID dari tabel item berelasi dengan item ID pada tabel order melalui tabel order items seperti itu. Lanjut, relasi melalui junction table. Cara penggunaan relasi yang dideklarasikan melalui junction table sama seperti relasi normal. Contohnya seperti ini. Misalnya ada variable order dimana di sini AR order find one dengan ID 100, kemudian items itu adalah order items sama dengan select all from order item where order ID sama dengan 100, kemudian select all from item where item ID in bla 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 bla. Lanjut, lazy loading dan eager loading. Jadi pada tabel relasi dapat diakses seperti mengakses sebuah properti normal. Pengaksesan seperti ini disebut dengan lazy loading, yang artinya query pada tabel relasi hanya akan dilakukan jika data pada tabel relasi tersebut dibutuhkan atau dibaca untuk pertama kali. Contohnya, baris kode yang pertama hanya akan menjalankan SQL pada tabel customer saja. Baris kode kedua akan menjalankan SQL pada tabel order di mana kolom customer ID sama dengan 123. Baris ketiga tidak menjalankan SQL apapun karena customer orders sudah pernah dilakukan sebelumnya. Penulisan kode seperti di samping disebut dengan lazy loading, seperti di atas ini. Lazy loading sangat convenient digunakan. Namun, untuk beberapa kasus penggunaan lazy loading memiliki performa yang buruk. Lanjut. Perhatikan contoh di kanan atas yang menjalankan lazy loading. Jadi limit 100 all. Kemudian for each customers as customer orders itu customer orders.
Nah, jika jumlah customer ada 100 orang, maka kode program tersebut akan menjalankan statement SQL sebanyak 101 kali, tidak efisien. Nah, hal ini disebabkan karena setiap kali kita mengakses data order untuk masing-masing customer di dalam for each, sebuah statement SQL akan dijalankan. Masalah performa ini dapat diselesaikan dengan pendekatan eager loading. Contohnya, dengan memanggil metode with. Anda akan menginstruksikan objek AR untuk sekaligus mengakses data order dari 100 customer dengan satu statement SQL. Seperti ini. Jadi, selain customer find, ditambahkan with table orders limit 100 all, seperti itu. Kemudian sehingga total statement SQL yang dijalankan hanya 2 saja, jauh lebih efisien dibanding dengan 101 statement seperti yang dijalankan secara lazy loading. Lanjut, migration. Jadi Y2 memiliki fitur yang sangat lengkap terkait database migration. Dengan database migration, Anda dapat membuat tabel, menambahkan foreign key, membuat index, membuat junction table, dan lain-lain. Gunakan perintah Y migrate/create untuk membuat file migrasi dasar. Anda dapat melengkapinya kemudian. Gunakan perintah Y migrate untuk menjalankan proses migrasi. Untuk fitur migrasi yang lebih lengkap dapat ditemukan pada dokumentasi Y2. Jadi misalkan di sini contohnya dalam CMD command prompt Y migrate create news table. Kemudian di Y migrate. Nah, coba kita buat misalkan di sini CMD. Di sini kita kopikan directory htdocs Y2 basic. Sini kita kopikan cd ini, kemudian kita jalankan YII migrate/create, dan di sini create news table. Kita jalankan, kita yes. Oke, nah kalau dilihat di sini setelah di migration, nah di sini akan terbuat sebuah tabel dimana di dalamnya itu kita bisa isi sesuai yang kita mau. Seperti misalkan di bawah ini function setup, save down. Nah di sini ada create, kemudian di sini kita bisa isi sesuai kemauan kita. Misalkan di sini ada judul, sini string, ini, kemudian di sini isi. Kita coba dulu ya, this string, seperti ini. Kemudian kita YII migrate, yes. Oke, migrationnya complete. Kita lihat di tabel di basic ada news di sini. Strukturnya, nah judulnya itu varchar, isinya juga varchar, seperti itu. Oke, dengan begitu untuk modul working with databases Y2 sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.